Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Cecep. Sehat Pak Eh, Didi? Bagaimana kabarnya Pak Cecep? Alhamdulillah Pak Cecep. Alhamdulillah sehat meskipun tadi eh, agak sedikit khawatir tadi teh Pak karena Khawatir cuaca kenapa Pak Didi? hujan. Khawatir mati lampu. Oh, hujan. Karena Oh hujan iya biasa iya. kalau di Sama Sukasari dia. mah ketika hujan gitu biasa mati lampu dan Pak Trian tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Oh iya iya Pak Didi. Ini ya Pak Didi. Saya teh mau ini kan ini berhubung kan ini masih ada masalah gitu ya Pak Didi ya. Ada Ya. masalah gitu. Jadi pengen ini ngobrol gitu Pak Didi. Oh, oh jadi Pak Cecep masih punya masalah nih. Halo? Ini tetap putus-putus ya Pak Didi ya. Oh, suaranya kurang jelas ya, Pak? Suaranya terputus-putus, Pak. Halo? Halo? Suara saya nih. Suara Bapak apa suara saya nih, Pak? Aduh. Halo? Ah. Suara saya, Pak, yang terputus-putus. Kayak sinyal ini Pak, yang sinyal yang saya ini rada ini. Oh, siap. Ganti terus direkam gitu kumaha, Pak? Oh ya saya. Ya ini maaf Pak Didi ini tadi teh ini saya mau ini teh sinyalnya. Ya. Jadi ini Pak Didi kan saya teh mau curhat lah gitu mau ngobrol kan kalau ini Hmm. kan Hmm. Pak Didi udah lebih berpengalaman gitu mungkin Oh. bisa memberikan pencerahan bagi saya gitu ya memang saya ini ada masalah gitu Pak Didi. Hmm. Kalau boleh tahu, Pak, nih, eh, kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh Pak Cecep ini? Ini masalahnya itu jadi kan ini di pas saya mengajar itu semangat untuk anak-anak mengajar itu mulai eh, bukan semangat ya berarti rasa ingin tahunya itu jadi banyak yang malu gitu Pak Didi. Jadi Oh. ketika banyak yang suka sama saya siapa yang mau maju ke depan itu pada diam semua gitu. Jadi Hmm. hanya kalau ada juga Mhm. itu pasti itu doang gitu. Jadi yang lainnya Mhm. eh, kurang gitu untuk pengen Oh maju gitu. ke depannya itu gitu percaya dirinya Iya gitu. iya iya. Oh iya iya. Jadi intinya mungkin kurang percaya diri mungkin ya Pak ya? Iya betul 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 Pak Didi. Oh nah, oke. Sebelum kita lanjut nih Pak, obrolan Hmm. kita ini, diskusi ini, kira-kira apa sih tujuan yang ingin dihasilkan dari pertemuan ini sampai Bapak apa namanya menghubungi saya gitu Pak? Iya ini teh Mungkin bisa saya disampaikan sama saya. iya Pak. Saya itu pengen ya menghubungi Pak Didi itu supaya saya ingin kalau ini ingin meluapkan gitu ya meluapkan kebingungan saya Hmm, gitu Pak. Karena betul. memang Ya. saya itu kan bingung gitu mau digimanain ini siswa supaya siswa ini ya mulai aktif atau misalnya udah nggak malu-malu lagi gitu kalau di kalau mau ke depan gitu. Jadi pengen anak ini percaya diri, pede gitu. Hmm, Itu sih yang oke. pengen. Jadi dengan ngobrol Jadi mungkin inti dengan ya ya jadi intinya tujuan Bapak menghubungi saya itu eh, supaya rasa percaya diri anak itu masalah yang sedang Bapak hadapi itu muncul gitu ya Pak ya. iya betul betul Pak Didi betul Oh betul. iya, Jadi pengen oke. mungkin dengan ngobrol Pak Didi mungkin ada pencerahan bagi saya gitu. Iya 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 iya. Oke. Eh, Baik Pak, begini mungkin ya kita sepakati saja masalah yang akan kita selesaikan mungkin. Jadi masalahnya itu bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri mungkin itu ya Pak ya. Kita Iya garis betul bawahi betul. saja masalahnya mungkin gitu ya Pak ya. Iya betul Oke, betul Pak Didi. nah, oke, nah sekarang Pak, nih bukan saya so tahu ya Pak ya.
Ya, coba ya. gambarkan atau jelaskan tentang masalah yang terjadi tersebut, Pak. Gambarkan atau jelaskan. Bagaimana sih kronologisnya lah seperti itu. Oh iya. Jadi ini kan ketika saya mengajar gitu kan, ketika mengajar itu kan biasanya kok suka ada yang saya suka, ayo siapa yang mau maju itu, yang Hmm, maju itu cuma satu dua gitu, dan itu tuh setiap pertemuan tuh itu aja gitu orang-orangnya gitu. Jadi iya iya iya. yang lainnya itu pada nggak mau gitu, dan pas saya tes Hmm, langsung tunjuk itu bisa gitu, cuman hmm, kalau mau maju ke depan tuh susah gitu. Padahal dia tuh tahu gitu, anak-anak iya. tuh yang lain tuh tahu, tapi Hmm, nggak tahu, malu mungkin ya Pak. Jadi itu iya yang iya saya iya. alami itu. Jadi saya tuh memang bingung itu gimana sih caranya supaya siswa tersebut pengen rasa percaya diri gitu, pengen mengungkapkan Hmm, kalau misalkan ada ini, "Ayo siapa yang mau maju?" Saya gitu, pengennya itu iya gitu. iya iya. Iya 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 iya. Iya. Bisa saya sudah bisa saya pahami. Nah, kira-kira ini Pak, kira-kira mungkin ini mah ada latar belakang atau penyebabnya dari sehingga anak itu muncul terlalu banyak malunya gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak eh, terdeteksi tidak penyebab dari masalah tersebut? Apa sih kira-kira penyebab eh, hal tersebut? Oh, ya mungkin kalau saya lihat mungkin ya ini mungkin dari kultur daerah gitu ya Pak. Jadi daerah apa Ya. namanya, saya dari desa gitu ya. Jadi kalau kalau saya bandingkan dengan yang mengajar di kota gitu ya, dia tuh lebih aktif gitu. Sedangkan kalau misalkan di desa tuh yang saya mengajar tuh jadi kurang gitu, kurang, jadi malu gitu. Hmm, Jadi mungkin ada sifat malunya gitu, banyak ininya gitu, jadi kurang percaya diri gitu ya akan ya ya. kemampuannya gitu, itu Iya Pak. iya. Oh gitu, iya nih. Apakah itu semuanya Pak atau hanya sebagian saja? Itu ya itu tadi dari satu kelas tuh hanya satu atau dua atau tiga lah, paling paling banyak juga cuma empat Ya, mungkin yang dalam oh satu kelas tuh iya iya yang iya. bisa Nah, maju tuh, yang pengen bisa yang berani untuk hmm, maju tuh gitu. hmm, Yang lainnya ya ke, susah gitu. Tapi kalau misalkan betul. langsung Nah, ditunjuk langsung itu pada bisa sebenarnya gitu. Cuman ya bisa itu gitu Pak. sebenarnya. Cuman Ya. malu itu tadi ya Pak ya, malu itu tadi ya Pak ya. Eh, selalu muncul duluan rasa malunya ketimbang Mm-mm. beraninya gitu mungkin ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira itu ada di angka berapa eh, apa siswa yang memiliki yang kurang percaya diri itu Pak? Kalau kita nilai gitu Pak. Kalau misalkan saya lihat gitu ya, jadi memang kalau misalkan siswa yang di sana itu masih di angka 5 gitu Pak. Di Oh, angka di angka 5, 5 jadi ya. kayak rasa percaya dirinya itu, jadi tapi kalau misalkan yang maju itu udah hampir 8 9 lah gitu, udah berani maju tuh, udah Hmm, percaya dirinya gitu. ya Cuman ya kalau hampir ya ya. kebanyakan itu di yang saya perkirakan itu sekitar di 5 sih Pak, di 5 gitu. Jadi ininya apa, kemauan untuk apa rasa percaya dirinya itu masih rendah, yang mungkin Rendah. 5 Iya lah, iya. 5 atau 4 gitu Pak. Oke. Nah, dari peristiwa tersebut, ada tidak Pak kesempatan atau peluang dari Bapak untuk merubah itu Pak? Kira-kira ada tidak untuk merubah rasa kurang percaya diri itu? Ada tidak peluang atau kesempatan? Mohon maaf Pak, tadi ini teh sinyalnya rada ini, rada Oh iya, sinyalnya saya biasa Pak, mohon. Iya, kalau dunia virtual itu seperti ini. Saya ulangi lagi ya Pak ya. ya, diulangi lagi Pak, ini soalnya sinyalnya Oh sama iya, sinyal yang saya. kalau melihat apa yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira ada tidak peluang atau kesempatan untuk
merubah merubah rasa kurang percaya diri yang terjadi pada diri peserta didik Bapak itu, ada tidak peluang atau kesempatannya untuk merubah itu? Kalau saya rasa ada sih Pak, untuk cara Hmm, merubah peluangnya gitu ya. Karena hmm, memang kalau ya, saya lihat itu dari peluangnya itu yaitu dengan mungkin kalau saya memang kan kadang-kadang anak itu eh, malu ke depan tuh karena tidak kenal ke saya gitu. Jadi masih ada hmm, rasa takut gitu. Mungkin itu ya, mungkin ya yang saya hmm, perkirakan gitu Pak. hmm, Gitu. hmm, Jadi hmm, mungkin hmm, hmm. Ya, ada. kalau untuk kayaknya mah bisa gitu untuk dirubah mah gitu Hmm. solusinya gitu Pak. Nah, oke bisa. Nah, sekarang kalau memang itu ada peluangnya, nah apa sih kekuatan Bapak untuk merubah itu gitu Pak? Untuk merubah Hmm, rasa kalau kurang misal percaya diri peserta didik itu? kalau misalkan yang bisa saya lakukan sih untuk saat ini gitu ya Pak untuk merubah hal itu tuh Mm-mm. mungkin salah satu caranya itu dengan menggunakan yaitu dengan pas pelajaran saya menjadi lebih interaktif gitu pas pelajaran. Hmm, iya, lebih interaktif ya Pak Terus ya, kekuatannya ya ya. Ya, terus, terus mungkin dengan selain itu juga mungkin saya lebih dalam mengajar tuh lebih friendly lah, lebih lebih hmm, saling lebih kekeluargaannya atau misalkan lebih jadi tidak ada hmm, canggung gitu. iya, 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 lebih. Waduh, mati lampu Pak. Mati Sebentar Pak lampu. ya. Iya, siap siap. Bentar Pak, ini ya Pak, sepanang, sepanang. Ya, Siap lanjut ya siap. Pak ya. Lanjut lanjut. Oke, nah tadi Bapak menyampaikan bahwa salah satu kekuatannya itu Bapak akan menggunakan pendekatan secara friendly ya Pak, Iya secara betul betul. friendly, kemudian interaktif dengan peserta didik. Ya kan ya seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya. saya nanya lagi nih Pak, kira-kira untuk eh, menggunakan metode itu, kira-kira ada tidak hambatan atau gangguannya yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Kalau mungkin yang pertama itu memang kan harus dalam pembiasaannya gitu Pak. Jadi memang Mm-mm, dalam pembiasaan itu memang kan lebih untuk memulainya itu kadang-kadang lebih rada susah gitu Pak dalam mm-mm, pembelajaran. Jadi pasti awal itu kurang gitu dalam pembelajarannya gitu kan kurang. Ya, untuk membuat pembelajaran yang friendly atau interaktif itu memang kadang-kadang kan harus di dalam penyusunannya gitu gitu Pak. mm-mm, mm-mm, betul betul ya ya. Nah, berarti eh, itu ya Pak ya. Nah, sekarang lanjut Pak. Saya mau bertanya lagi. Kira-kira apa sih rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Rencananya Tadi kan itu udah tadi ada tuh mungkin eh, kalau rencananya saya ingin tadi menerapkan yang pembelajaran yang interaktif dan lebih pembelajaran interaktif, betul. friendly gitu ya. Friendly, Terus betul. Oke. dan selain itu juga saya ingin yaitu dalam untuk menyusun itu kan saya harus menyiapkan dulu RPP-nya atau media pembelajarannya gitu Hmm, supaya hmm, supaya sesuai lah gitu supaya eh, hmm, hmm. rasa percaya diri siswa itu memang timbul gitu Pak gitu mungkin Oke, yang oke, saya oke, perkirakan kayak gitu Pak. oke. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan hal tersebut? Untuk kira-kira ya mungkin secepatnya sih Pak tapi untuk minggu paling minggu depan mungkin minggu depan lah saya kan mungkin minggu sekarang saya mempersiapkan dulu Hmm, eh, iya, iya. perlengkapan yang harus saya siapkan gitu Pak untuk Hmm. memulai Nah, pembelajaran interaktif dan yang lebih ke friendly-nya gitu Pak. oke. Nah, saya nanya lah ini Pak ini. Apa sih ukuran dari keberhasilan rencana yang sudah Bapak siapkan itu? Gimana Pak? Gimana? Apa sih ukurannya Pak? Ukuran Oh, keberhasilan rencana aksi oh Bapak itu ukurannya? ukuran mungkin kalau saya perkirakan keberhasilan itu dari rasa percaya diri siswa gitu jadi lebih meningkat Hmm, gitu jadi yang asalnya
Ya. Perkiraan saya kan awalnya itu 4, mungkin bisa jadi setengahnya atau misalkan lebih gitu Pak. Mm. Itu rencana Iya, eh, iya, keberhasilannya iya, gitu iya. Pak, Itu ya Pak ya. Nah, ukurannya gitu. nah, oke. Nah, untuk melaksanakan aksi tersebut, kira-kira nih, Bapak ada tidak orang atau yang bisa membantu Bapak atau Bapak sendiri yang melaksanakan itu? Kalau orang Atau mungkin ada rekan teman yang lain rekan gitu, rekan sejawat eh, ya betul. ya rekan sejawat mungkin Pak yang bisa membantu saya lah. Jadi untuk melakukan observasi apakah eh, pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya rencanakan ini sesuai atau tidak gitu dengan yang saya perkirakan. Ya, ya. Oke, oke, bisa dipahami, Pak. Dipahami. Nah, ini terakhir nih, Pak ya, terakhir nih. Dari pertemuan kita ini, bagaimana kesimpulannya dari kegiatan yang akan Ya gimana Bapak Pak? rencanakan? Kesimpulannya bagaimana, Pak? Kesimpulannya dari rencana kegiatan Bapak tersebut untuk mewujudkan rasa percaya diri dari siswa Bapak itu meningkat. Apa sih kesimpulan dari obrolan kita ini? Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya Halo? dari yang saya rencanakan sih mungkin sekarang ini saya akan untuk merubahnya itu yaitu tadi dengan menyiapkan terlebih dahulu perangkatnya, terus apa media supaya berjalan lancar. Terus saya akan meminta Hmm, bantuan ke yang saya perkirakan ya, gitu untuk yang saya ya, simpulkan gitu Pak. iya, ya. Saya doakan Pak, mudah-mudahan apa yang akan Bapak rencanakan itu bisa berjalan lancar dan Amin. mudah-mudahan tingkat kepercayaan diri dari peserta didik Bapak meningkat gitu Pak ya. Eh, Iya. Mungkin ada lagi Pak atau sudah cukup? Untuk saat ini sih itu aja sih Pak yang Oh yang iya apa iya. membebani saya dulu Oh, gitu ya, yang bingungnya gitu. oh gitu. Iya iya. Terima kasih Pak, Bapak sudah sudah menghubungi saya, sudah mempercayai saya sebagai rekan untuk bercurah pendapat Pak. Terima kasih. Ya terima kasih juga Pak, saya Bapak ingin mendengarkan ya curahan dan Ya, alhamdulillah gitu sama-sama ya Pak. saya Ya, ya bisa ya, muncul gitu ide-ide yang bisa ya, menyelesaikan ini gitu ya Pak. Ya terima kasih iya, Pak atas iya, waktunya. Mohon sama-sama maaf Pak, mengganggu Pak. sama-sama. Ya. Ya, sama-sama, sama-sama Assalamualaikum. tidak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi, terus beresnya Pak Gedenya Didi. Pak, Berarti lebih apa yang tanya refleksi nangkin mohon we. mohon refleksi mangke. Berarti sampai Isi. 40-nya sampai 55-nya. Sampai 55 mohon. Mohon. Ya, Ngawitan. mohon enggak. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Pak Ya. Didi ini tumben nih ada yang kabar gimana ini Iya, kabarnya itu? iya betul nih. Mohon maaf Pak, saya mau mengganggu istirahat Bapak. Saya menghubungi lagi Bapak karena masih seperti yang kemarin saya sampaikan, masih banyak Oh unek-unek ya nggak apa-apa. Tenang aja Pak yang Didi. harus saya sampaikan gitu. Saya bingung entah harus pada siapa gitu mengeluarkan unek-unek ini. Gitu Pak. Oh, bingung kenapa Pak Didi? Iya begini Pak, masih di seputar pekerjaan Pak, masih di Hmm, seputar di sekolah gini Pak. Eh, saya itu punya masalah dengan bukan masalah sih peserta didik itu Pak. iya. Akhir-akhir ini saya sering mendapat laporan dari siswa, dari teman-teman siswa bahwa ada siswa lain yang sering melakukan panggilan dengan sebutan nama orang tua Pak. Atau dalam Oh istilah mah iya iya. ngaledek lah Pak gitu. Aledek ya atau yang mungkin Atau lah sekarang istilah gitu. keren nama ngabuli Ya, mungkin ya Pak ya itu teh ya Pak ya. iya betul 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 Pak. Oh, Oh jadi iya Pak. untuk sekarang tuh kita mengobrol permasalahan ini ya Pak Didi ya tentang Iya, siswa yang meledek betul ya Pak. gitu ya Iya. Pak Didi. Iya, mudah-mudahan saya bisa
apa namanya, dengan ngobrol Bapak hati saya bisa plong dan mudah-mudahan ada solusi bagaimana cara bukan mengikis lagi mungkin Pak, cara menghilangkan lah. Oh Karena ya, saya betul anggap, betul ya. saya bukan anggap, saya lihat itu teh seperti sudah kebiasaan gitu Pak. Sudah Iya iya, kebiasaan betul betul jadi ya. ketika anak manggil temannya itu bukan lagi nama anak tersebut tapi sudah memanggil Oh, nama orang tuanya Pak. Padahal kan betul betul itu betul. tidak boleh ya Pak ya. Iya, betul betul Tidak betul boleh. betul Pak Didi. Padahal iya seperti itu. Nah, saya ngobrol dengan Pak Cecep itu mudah-mudahan bisa tercerahkan gitu, Pak. Oh Bisa iya iya. ada jalan keluarnya bagaimana untuk menyelesaikan itu, Pak. Iya betul. Jadi mungkin kita untuk ngobrol sekarang itu untuk supaya Pak Didi itu menyelesaikan permasalahan tadi ya tentang bullying, gitu ya, curhat lah. Nah mungkin ini Ah, betul, saling-saling ini ya Pak. betul. Betul ya Pak. Iya, Jadi, iya, iya, betul. oh iya, jadi kalau boleh tahu itu Pak Didi, jadi gimana sih kronologisnya gitu? Jadi kenapa bisa muncul kayak gitu gitu? Ya, setelah saya selidiki meskipun belum secara penuh ya, ternyata itu berawal dari kebiasaan mereka di tempat bermainnya, Pak, di luar sekolah gitu. Di luar Hmm, sekolah. Jadi sudah seperti hal lumrah gitu ketika oh iya mereka iya. manggil manggil apa namanya, manggil sebutan itu dengan nama orang tuanya itu seperti sudah biasa. Hmm, oh iya Itu. iya. Seperti itu, Ya, Pak. oh jadi itu ya, jadi asal di luar mungkin ya, di luar Ah, itu, gitu. di luar langsung dibawa ke Ke sekolah, Pak, sekolah betul, gitu ya. betul. Ketika saya tanya kepada anak yang melakukan itu, ya jawabannya, "Heureuy, Pak," cenah, "heureuy," cenah gitu, "urang mah hanya main-main saja," gitu. Padahal kan Hmm, itu kata selain itu Pak Didi, kata ya, di bullying itu hal-hal yang di luar itu gitu mengakibatkan apa gitu. Yang tadi kan tadi yang sering menyidik itu ada yang berakibat fatal atau kayak gimana gitu Pak Didi. oh ya sampai saat ini sih, eee, belum ada sih, Pak, ya, yang Hmm, berakibat fatal mah paling ketika ada temannya yang diledek atau di-bullying itu paling, eee, ada yang sebagian nangis, Pak, nangis gitu, hmm, itu. oh jadi Bahkan saya pun jadi sering akibat ya, me bahkan saya pun sering, menasihati anak-anak yang sering melakukan itu gitu, Pak. Agar tidak melakukan itu gitu. iya iya iya. Tapi Iya. ternyata Jadi masih saja ada sebagian yang belum berubah gitu, Pak. Saya tuh jadi bingung, Pak. iya iya. Jadi memang kan ketika meledek itu ada siswa yang diledeknya itu jadi menangis gitu ya. Itu yang salah satu Mhm, akibatnya gitu ya dari ya menghina itu betul, ya. Pak. Mhm, betul. Eee, Betul s betul. s Tadi saya khawatirnya gini, Pak, saya khawatirnya tuh takutnya merembet gitu, Pak. Takutnya merembet hmm, nanti ya kalau dampak yang paling besarnya gitu meskipun belum ada gitu, baru hanya hmm. sebatas menangis lah. Takutnya merembet nanti, membawa-bawa keluarga, membawa-bawa kelompok, dan yang lain sebagainya akibat dari, bullying ini gitu, Pak. Oh iya ya. Jadi bisa yang dikhawatirkan oleh Pak Didi itu bisa berakibat luas gitu ya Pak Didi ya. Nah, Dari seperti hasil itu, Pak, betul sekali, Pak. dari menghina itu ya. Iya betul, Untuk Pak, seperti sekarang itu. mungkin kan Pak Didi tadi asal mulanya, terus Pak Dede juga sudah ada cara solusinya itu ya dengan apa? Salah satu caranya itu dengan memberitahu gitu, mengajarkan, tapi masih belum tuh Mhm, betul, Pak. masih Nah, belum pan betul, gitu ya, belum mempan. betul. Kira-kira menurut Pak Dedi ada nggak cara yang lain yang menurut Pak Dedi ini mungkin bisa efektif gitu, Mmm, efektif untuk ini kira-kira? kemarin juga saya pernah, Pak, ini apa namanya, berkonsultasi lah ya, Pak, ya, Iya, berkonsultasi dengan rekan, tapi rekan itu menyarankan gini, Pak, "Udah kasih aja hukuman," katanya gitu. hmm, Kasih aja hukuman, misalnya ketika ada hukuman anak gitu ya. yang melakukan itu gitu, hukumannya apa, bisa berupa membersihkan WC katanya Pak, bisa menyapu,
kantor, ruang kantor, atau bisa push up, squat jam. Hmm. Tapi saya teh bingung juga Pak, bingung juga Hmm. Pak. Nah, apakah itu Bingungnya. sesu apakah itu sesuai atau tidak Pak? Dikhawatirkan hmm, anak itu, apa namanya, hanya sesaat gitu Pak, Hanya takutnya. sesaat gitu ya, mungkin nanti kalau Heeh. diberi hukuman itu nanti akan mengulangi kembali gitu ya, itu yang mungkin yang Seperti dikhawatirkan itu. gitu ya. Betul, Pak. Jadi saya Kalau tuh ingin mencari yang efektif gitu, Pak. Gitu. efektif ya, berarti selain solusi yang tadi mungkin ada lagi nggak yang terpikirkan oleh Pak Didi? Kan tadi mungkin kalau solusi yang tadi hukuman itu mungkin diperkirakan itu kurang efektif gitu ya, tadi kan dari perkiraan gitu. Nah mungkin Hmm, yang Pak Didi pikirkan ada lagi tidak kira-kira sebentar. solusi yang mungkin dengan cara ini siswa tersebut bisa sadar atau misalkan Hmm, perlahan-lahan bisa berubah gitu. iya, sebentar, Pak. Saya pikirkan dulu ya, Pak ya. Apa ya? Oh iya, Pak. Tadi juga ada kasusnya seperti pembulian itu, Mm-mm. eh, pembulian. Terus ada sebagian temannya yang ngomong gini, Pak. Pak, Mm-mm. mungkin eh, orang tersebut tidak tahu tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat katanya Pak gitu, atau Oh, yang sudah kita susun, atau mungkin dia lupa Pak. Nah, saya jadi teringat Pak. Oh iya ya, ternyata kita itu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, saya jadi teringat itu Pak. oh iya 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 iya. Jadi Gitu. menurut Pak Didi ini mungkin salah satu cara yang efektif ya. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas gitu ya, atau Iya. mengingatkan kembali gitu ya. Nah, betul Pak. Jadi kalau saya ingat kesepakatan kelas itu, jadi saya ingat materi kita, materi CGP pada modul sebelumnya Pak, di mana di dalamnya itu Hmm, ya ya ya. ada kesepakatan kelas, ada apa itu yang Hmm, namanya itu Pak, yang ketika anak bermasalah itu restitusi apa ya? iya betul betul segitiga restitusi. Nah, saya jadi ingat itu. Saya Ah iya. jadi ingat itu Pak, betul. Seperti itu Pak. Oh, oh Kira-kira iya itu berarti efektif tidak ya Pak ya? Kira-kira efektif tidak itu ini ya Pak ya? berarti kan tadi menurut ini kan berarti Pak Deddy udah memperkirakan berarti ini bisa efektif gitu ya. Hmm, Berarti jadi iya, kan udah ada tadi salah satu rencananya kan tadi untuk hukuman itu mungkin kurang efektif ya. Terus betul tadi Pak. Pak Deddy ingin membuat mengingatkan kembali kesepakatan kelas dan melakukan segitiga Betul, restitusi ya untuk betul Pak. menghilangkan bullying gitu ya. Nah ini kan udah ada solusinya. Rencana Pak Didi kira-kira apa untuk kedepannya dengan menggunakan tadi segitiga restitusi atau apa kesepakatan kelas supaya Hmm. proses bullying ini menghilang gitu Pak. Ya dari hal tersebut yang akan saya rencanakan, yang pertama mungkin mengingatkan kembali, kepada para siswa tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Di antaranya bisa lewat ketika pembelajaran, atau Hmm. ketika ada upacara bendera, mungkin akan saya ingatkan kembali gitu Pak. Itu Ya, yang pertama. oh, diingatkan kembali ya. Kemudian yang kedua, tadi segitiga restitusi, restitusi saya akan memanggil, mungkin akan memanggil Hmm. siswa yang melakukan eh, pembulingan itu dengan cara restitusi tadi. Itu sih rencananya yang akan saya lakukan, dan mudah-mudahan rencana itu efektif gitu Pak, tanpa harus Hmm. menggunakan hukuman gitu Pak. Oh iya iya ya. Jadi itu tadi ya Pak Didi itu udah merencanakan bahwa ingin mengingatkan kembali gitu kesepakatan kelas yang telah dibuat gitu ya supaya Ya, siswa nanti ketika ada yang melakukan pembulian kembali Pak Didi bisa memanggil dan melakukan tadi ya segitiga restitusi gitu ya. betul Gitu Pak, ya Pak segitu Didi. segitiga restitusi betul. Ya,
Terus sekarang kan tadi rencana Pak Didi udah disiapkan, kira-kira untuk yang bisa memantau pelaksanaan ini berjalan lancar gitu. Atau misalkan Pak Didi butuh bantuan, itu kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Didi gitu untuk melaksanakan rencana ini supaya berjalan dengan lancar. Yang jelas tentunya saya yang pertama akan meminta bantuan. Yang pertama tentunya saya akan melaporkan dulu Hmm. rencana saya ini ya Pak ya, Iya. kepada pimpinan tentunya, kepada kepala Hmm. sekolah. Ketika ada Iya. siswa yang melakukan pembullyingan, rencananya itu tadi mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian melakukan segitiga restitusi, dan yang kedua adalah untuk memantau agar berjalannya kegiatan yang sudah saya rencanakan itu adalah saya akan Hmm. meminta bantuan kepada rekan guru, artinya berkolaborasi gitu Pak, Oh supaya iya iya. kasus pembullyingan ini bukan hanya saya saja yang mantau, tetapi rekan-rekan yang lain juga bisa mengawasi seperti itu, Pak. Oh iya ya. Jadi untuk yang bisa membantu Bapak gitu ya. Yang pertama kan Bapak ingin melaporkan kepala sekolah untuk program rencana yang Betul, Bapak ingin lakukan gitu ya. betul. Dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya untuk memantau Ya, betul, Pak. proses ini Ya, berlaksana gitu betul. ya Pak. Iya, Ini betul, Pak. mungkin Betul, Pak. bisa menjadi salah satu solusinya gitu ya Pak, betul ya. Iya, Pak. Solusi. Mudah-mudahan pembullyingan ini hilang, Pak, gitu di sekolah saya agar tidak Ya, terjadi amin hal-hal amin. yang tidak diinginkan Ya. seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin di akhir ini bisa kita simpulkan. Menurut Pak Dedi, apa sih yang kita obrolkan hari ini yang mungkin dari tadi yang Pak Dedi alami kebingungan gitu ya, sekarang Hmm. udah mulai tercerahkan, itu kira-kira apa sih kesimpulannya gitu dari perbincangan kita hari ini gitu Pak Dedi? Ya, kalau menurut saya kesimpulannya adalah salah satu cara untuk mencegah tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa yang saya lakukan diantaranya saya akan melakukan apa namanya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian ketika ada anak yang melanggar, saya juga akan melakukan pendekatan dengan cara segitiga restitusi. Itu mungkin Pak kesimpulannya. Agar eh, tindakan bullying itu bisa hilang di sekolah saya. Mudah-mudahan dengan hal itu anak-anak jadi sadar bahwa bullying itu tidak diperbolehkan. Itu Pak. Ya, amin amin. Berarti ya semoga apa tadi yang kita obrolkan gitu ya Pak, solusi yang tadi Bapak peroleh itu bisa Hmm. menghilangkan tadi yang kan keinginan Bapak untuk menghilangkan bullying di sekolah gitu. Nah, Iya untuk gitu selanjutnya Pak. mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak atau masalah yang lain mungkin Bapak ya ingin diobrolkan kembali. Sebetulnya banyak ini Pak, tapi sepertinya ini udah malam Pak. Saya kasihan sama Oh, Pak Cecep. Mungkin nanti lain padahal nggak waktu apa-apa saya Pak. hubungi kembali Pak. Oke, siap Pak. Ya terima kasih juga Pak Iya, Didi telah mempercayai saya gitu ya untuk ya, menjadi saya teman terima sharing kasih gitu ya. lagi Pak. Teman Mm, sharing gitu ya Pak untuk ya iya, mungkin dengan diskusi ini kita bisa sama-sama mengambil pelajaran gitu ya. Mungkin amin, untuk saya amin. juga di sekolah saya gitu menjadi lebih baik Iya, lagi gitu Pak Didi. iya. Saya juga terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak nanti di lain waktu saya hubungi kembali. Bapak tidak bosan gitu. Pak Didi lagi, Pak Didi lagi. Oke. Tidak seperti Oh, itu Pak oh, ya. tidak akan Pak. Nah, saya siap Iya, siap menunggu gitu ya untuk siap, sharing-sharing siap. Terima kembali. kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Didi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti nonton referensinya Pak Didi. Mohon. Ini sih dulu ada teks.
Nanti itu ini dipresentasikan di main room apa tidak ya Pak ya? Di sini dipresentasikannya. Jadi Di nanti 5 menit oh sampai jam 9 mungkin Pak. 9 kita 9 lebih kita membuat dulu refleksinya. Nanti kalau hmm. sudah kita presentasikan di sini. Oh, berdua berdua. Ya berdua. Oke, siap. Oh iya nih untuk yang ini Pak, apa namanya? Untuk umpan balik dari Koci Mm-hmm. yang ini saja ya, yang sebelum di Koci adalah ada perasaan bingung itu aja ya Pak, apa yang mana? Ya, itu aja Pak. Siap. Oh, siap. Pak Didi, badai Pak Didi heula atau habis heula anu mengungkapkan refleksinya, Kulan. anu Oh iya. mengungkapkan. Ya. Oke lah, kenapa jangan selesai. Oh, siap siap. Sampai jam Ayeuna mulai refleksinya. kenapa? Oh iya, siap. Bentar. Kan 10 menit Pak Didi, mungkin 10 Oke. menit abi gitu. Ya. Oke, Jadi betul. Siap bilangnya. mohon Oke. siap siap. Setelah
kita melakukan praktek coaching. Adapun refleksi yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang saya rasakan adalah percakapan dilaksanakan dua arah, kemudian dan sudah terpenuhi alur tirta, di mana kalau kita bandingkan dengan yang kemarin, pertanyaan itu kalau kemarin itu ngacak, tapi yang saya rasakan sekarang itu berurutan. Pertanyaan itu mana yang memenuhi tujuan, kemudian mana pertanyaan yang memenuhi identifikasi, kemudian mana pertanyaan yang memenuhi rencana aksi, dan kemudian mana pertanyaan yang memenuhi tanggung jawab. Yang saya rasakan itu adalah pertanyaan itu runtut gitu Pak, sesuai alur tirta. Kalau yang kemarin menurut saya itu masih acak-acak gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang saya rasakan hampir sama dengan yang kemarin. Saya harus lebih banyak lagi saya harus banyak lagi pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari seorang coach. Ya, saya rasakan pertanyaan-pertanyaan itu meskipun tadi sesuai alurnya, tapi pertanyaan itu menurut saya masih kurang banyak. Mungkin ini karena apa namanya kekurangan waktu juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melaksanakan coaching? Yang pertama, yang harus saya lakukan adalah tentunya tetap fokus dan mendengarkan curahan atau perkataan yang disampaikan oleh coach itu. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki teknik coaching ini tentunya saya harus terus berlatih dan kemudian menggunakan atau menerapkan teknik coaching ini dengan alur tirta ketika ada permasalahan di sekolah. Nah, untuk meningkatkan itu artinya harus diterapkan gitu Pak, harus diterapkan ketika ada masalah di sekolah dengan menggunakan alur tirta ini. Itu. Kemudian yang kedua yang harus saya tingkatkan tentunya menyusun rencana sebelum pelaksanaan, artinya sudah siap ketika ada permasalahan itu kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada mereka yang tanda kutip memiliki permasalahan itu, baik itu secara pribadi ataupun permasalahan secara kedinasan di sekolah ataupun yang berhubungan dengan siswa itu Pak. Itu diantaranya refleksi diri yang bisa saya sampaikan. Adapun tadi umpan balik dari coach adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Umpan baliknya setelah saya tanyakan, sebelum di coaching ada perasaan bingung karena ada masalah di sekolah dari peserta didik yang kurang percaya diri. Namun setelah di coaching ada perasaan lega karena dapat menemukan solusi cara mengatasi masalah kurang percaya diri dalam peserta didik. Mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Didi. Sekarang untuk refleksi yang saya, jadi dari praktik coaching gitu ya, yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu saya telah melaksanakan langkah-langkah tirta, di mana tadi sudah menanyakan tujuannya, tujuan umumnya, terus identifikasi masalahnya, terus rencana yang akan dilaksanakan, kemudian tadi itu tanggung jawabnya, yang menanggung jawabnya, dan terakhir tadi udah disimpulkan oleh coachingnya. Jadi itu dan juga dalam tahapan coaching itu tidak menjadikan salah satu menjadi guru atau menjadi
betul. tapi menjadikan mitra gitu sebagai rekan Mitra, untuk iya, eh, setara gitu ya ngobrolnya. Jadi betul. tidak ada yang senior atau tidak ada yang lebih berpengalaman, tapi sama-sama gitu ya, saling untuk Betul, mendapatkan solusi gitu ya. Dan yang betul. kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk yang kemarin kata-kata sudah mulai, tapi tadi mungkin ada yang kurang dari yang saya lakukan itu adalah eh, ada beberapa saat ketika saya memotong pembicaraan gitu ya, memotong pembicaraan koci gitu ya, ketika koci belum Hmm, selesai karena ada kata-kata itu saya langsung dipotong gitu. Jadi itu yang perlu yang saya perbaiki, jangan terlebih dahulu memotong gitu, memotong iya, perkataan koci gitu ya. Yang selanjutnya yang iya. ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan. Sebelum mungkin mempersiapkan terlebih dahulu ya, atau lebih mengakrabkan diri ya, memfokuskan gitu Ya, ya. Terus yang selanjutnya yang keduanya itu ketika pelaksanaan itu lebih mencatat apa yang harus di poin-poin atau ide-ide yang adanya kita tuliskan terlebih dahulu dari tujuan umum, rencananya, terus dari apa identifikasi masalahnya, rencana tanggung jawabnya ditulis terlebih dahulu. Dan ketika mulai untuk memfokuskan kembali, saya mengulang kata-kata atau inti-inti dari yang disampaikan oleh Koci gitu ya. betul. Selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang pertama mungkin lebih mematangkan lagi tahapan atau pembuatan pertanyaan yang bisa menggali eh, potensi yang coach miliki gitu ya. Kemudian tadi untuk yang kekurangannya itu tadi ada yang perlu diperbaiki itu dari tahap ketika memotong perkataan dari coach gitu ya, ketika jadi Iya, terlalu cepat gitu. Jadi harus lebih dijeda gitu. Itu mungkin yang harus saya perbaiki. Ketika koci selesai saya berhenti sejenak, kemudian langsung menjawab gitu. Jadi jangan langsung koci belum beres tapi langsung dibales lagi. Itu mungkin yang harus saya perbaiki. Dan untuk yang ditingkatkan mungkin lebih lagi meningkatkan itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot atau yang lebih ke inti ide-ide yang dimiliki oleh Koci untuk meningkatkan potensi yang Koci miliki gitu ya. Dan selanjutnya iya, iya. umpan balik dari Koci mungkinnya yang tadi yang saya tanyakan, yang tadi dirasakan yaitu eh, adalah lega ya, bisa mengeluarkan unek-unek masalah yang dapat diungkapkan tidak dipendam sendiri. Jadi setelah mengungkapkan itu merasa lega gitu ya. Dan setelah Iya, mendapatkan solusi itu menjadi lebih lega gitu, meskipun tadi yaitu masalahnya itu kan tadi tentang bullying gitu ya, bullying, bullying betul, Pak. yang mana tadi kalau misalkan dibiarkan itu bisa berakibat meluas gitu ya, dapat Iya, bukan hanya warga sekolah tapi masyarakat sekitar atau orang tua siswa gitu yang dapat berakibat ke betul. sana gitu ya. Jadi tadi eh, dengan adanya diskusi tadi dapat menyelesaikan atau dapat memperoleh solusi gitu ya, yang bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan tadi kasus bullying yang dialami gitu. Itu yang Iya, bisa saya sampaikan dari hasil refleksi kali ini. Terima kasih. siap. Udah berarti tinggal